Hai anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari perencanaan produksi massal. Kenapa sih kita mempelajari perencanaan produksi massal? Karena untuk melakukan produksi massal sangat perlu dilakukan perencanaan produksi massal. Agar waktu pelaksanaan atau melakukan produksi massal tidak ada kendala yang berarti. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana cara melakukan perencanaan produksi massal? Hai anak-anakku, dalam bab pembahasan perencanaan produksi massal akan kita bahas tentang yang pertama, analisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, manajemen sistem dan siklus produksi. Yang ketiga, proses perencanaan produk dan produksi. Yang keempat, karakteristik perencanaan produksi. Yang kelima, proses produksi. Yang keenam, perencanaan dan produksi massal untuk produk. Yang ketujuh, perencanaan dan produksi massal untuk jasa. Oke, untuk analisis perencanaan produksi, dalam perencanaan produksi akan kita bahas apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan, menambahkan nilai manfaat pada barang atau jasa untuk digunakan memenuhi kebutuhan. Contohnya, misalkan bahan bakunya singkong, kita olah menjadi keripik singkong. Atau misalkan daun nanas, kita olah menjadi kain. Atau bisa juga bahan bakunya berupa kaos polos, setelah itu kita desain yang bagus, terus kita produksi menjadi sebuah pakaian yang sudah disablon dengan desain hasil karya kita. Terus, yang kedua adalah produk. Produk atau barang adalah dari kegiatan produksi yang mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia. Misalkan teh botol sosro, atau handphone, atau komputer, baju, dan lain-lain. Jadi mempunyai sifat fisik dan kimia. Itu yang dimaksud dengan produk. Jasa. Jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai sifat-sifat fisik maupun kimia. Misalkan Gojek, Grab, travel, pendidikan, dan lain-lain. Produktivitas. Apa itu produktivitas? Produktivitas adalah perbandingan hasil nilai kerja rata-rata dengan jam rata-rata. Sebagai contoh, si A dengan waktu 8 jam menghasilkan 10 produk. Dan si B dengan waktu yang sama 8 jam menghasilkan 5 produk. Maka di sini, si A produktivitasnya lebih tinggi daripada si B. Perencanaan produksi. Adapun perencanaan produksi, itu ada perencanaan produksi jangka pendek dan ada perencanaan produksi jangka panjang. Untuk jangka pendek, ialah digunakan untuk menentukan kegiatan produksi dalam waktu jangka 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk jangka panjang, perencanaan produksi jangka panjang itu digunakan untuk menentukan kegiatan produksi dalam waktu jangka lebih dari 1 tahun, biasanya 5 tahun. Sedangkan tujuan dari perencanaan produksi adalah merencanakan aliran material ke dalam, di dalam, dan keluar pabrik untuk mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya produksi yang paling rendah. Pengembangan produk. Metode pengembangan produk berdasarkan permintaan dari konsumen. Itu adalah metode yang cukup baik. Kenapa? Karena dengan berbasis keinginan konsumen, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh konsumen menjadi lebih kecil. Manajemen produksi.
Manajemen produksi merupakan manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mengatur atau memproduksi produk atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh, produksi pakaian. Jumlah bahan baku, jumlah produk yang akan kita produksi, itu harus kita tentukan. Kualitas bahan baku dan hasil produk itu juga harus kita kontrol. Waktu produksi kita tentukan, misalkan 8 jam dalam sehari atau misalkan 16 jam dalam sehari. Ini kita perlu rencanakan. Kebutuhan mesin produksi, pengaturan tenaga kerja untuk memproduksi, dan lain-lain. Oke, fungsi manajemen produksi. Adapun fungsi manajemen produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan penentu dari kegiatan produksi dalam merencanakan produk, misalkan produk apa yang mau dibuat. Terus perencanaan fasilitas. Fasilitas ini bisa berupa fasilitas untuk karyawan atau fasilitas berupa peralatan-peralatan untuk memproduksi barang. Dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Misalkan di sini bahan baku atau bahan mentah, terus sumber daya manusia, dan lain-lain. Oke, yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian mencakup penentuan struktur organisasi dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan di bagian produksi, serta mengatur wewenang dan tanggung jawabnya. Misalkan ada bagian kepala produksi, ada bagian untuk pemotongan kain kalau itu produksi pakaian, ada yang bagian jahit, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, fungsi penggerak. Fungsi penggerak mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi melakukan tugasnya dengan optimal. Ini biasanya yang melakukan ini bagian kepala produksi. Terus yang keempat, fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas. Jadi kualitasnya dikontrol supaya konsumen tidak tidak berkenan dengan produknya, sehingga dia pindah ke produk yang lain. Terus standar waktu kerja. Waktu kerja ini juga harus dikontrol. Jangan sampai pegawai datangnya terlambat, pulangnya lebih cepat. Ini harus ada fungsi kontrol. Terus standar hasil kerja pada bagian produksi. Misalkan produksi dalam sehari itu 10 produk. Jadi diusahakan tiap hari pegawai itu menghasilkan 10 produk minimal. Oke. Sistem produksi. Oke. Sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Contohnya skema sistem produksi ini adalah inputnya bisa berupa material atau bahan baku, terus manusia sebagai sumber daya manusia, modal, terus energi, misalkan listrik atau yang lain. Terus diproses menjadi transformasi produksi atau dirubah atau diolah menjadi barang atau jasa untuk outputnya. Oke, siklus proses produksi. Siklus proses produksi dimulai dari riset pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Ini diperlukan perencanaan produk dan perancangan proses produksi. Dalam perancangan produk, kita
harus merencanakan kebutuhan bahan baku. Apa saja untuk membuat produk tersebut. Habis itu, kita mencari pemasok bahan baku yang bisa memenuhi kebutuhan usaha kita secara kontinu. Misalkan dalam 1 minggu kita butuh bahan bakunya 1 ton, maka pemasok harus bisa menyediakan bahan baku 1 ton. Jangan sampai kurang dari 1 ton. Itu bisa mempengaruhi proses produksi. Setelah perencanaan produk, kita perlu melakukan perancangan proses produksi. Kenapa kita melakukan perancangan proses produksi? Agar proses pembuatan produk berjalan secara efisien. Untuk menekan biaya produksi, agar produk kita secara harga bisa bersaing di pasaran. Oke, setelah itu, perencanaan produksi, kita menentukan mesin-mesin yang sesuai untuk menghasilkan produk secara massal. Jadi kita cari mesin-mesin yang sesuai. Tata cara kerja, metode kerja, waktu standar. Ini perlu kita rumuskan agar waktu proses produksi bisa maksimal. Misalkan pada produksi pakaian, ada bagian yang memiliki kain, ada bagian bagian pemotongan, ada bagian yang untuk menjahit, dan ada bagian yang finishing atau kontrol kualitas produk sebelum dijual ke pasar. Nah, ini harus kita rumuskan atau kita rencanakan. Oke. Setelah kita melakukan perencanaan produk dan perancangan proses produksi, maka kita bisa melakukan proses pembuatan produk secara massal. Oke, pada saat proses pembuatan produk secara massal, perlu adanya proses kontrol. Di sini ada pengendalian peralatan. Oke, kenapa perlu adanya pengendalian peralatan? Agar peralatan bekerja secara maksimal dan tidak mudah rusak. Misalkan alat yang hanya bisa produksi maksimal 1000 dalam sehari, kita jangan paksa di atas 1000 karena bisa mengakibatkan atau mengalami overheat atau panas yang berlebih. Dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan. Atau misalkan peralatan itu dalam seminggu harus dikasih oli pengganti, maka kita harus kontrol seminggu harus dilakukan pengolian. Nah, ini untuk alat-alat gas supaya lebih awet. Oke, terus ada pengendalian proses. Dalam pengendalian proses itu harus selalu dikontrol apakah proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan metode kerja yang sudah ditentukan. Itu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita harapkan. Terus yang ketiga itu ada pengendalian produksi. Perlu adanya kontrol jumlah produksi, apakah sudah bisa mencapai sesuai dengan target produksi. Misalkan dalam sehari targetnya adalah 700, apakah sudah mencapai jumlah itu. Ini harus selalu dikontrol. Jangan sampai targetnya 700 itu dalam sehari hanya 500. Nah, ini tidak, nanti bisa tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Terus pengendalian kualitas. Produk-produk yang dihasilkan harus dikontrol dan dijaga kualitasnya agar produk kita ini bisa bersaing di pasaran dan pangsa pasar kita itu tidak lari ke produk-produk yang lain. Oke, setelah melakukan proses pembuatan produk secara massal, ini perlu adanya penyimpanan dan pengiriman. Dalam penyimpanan dan pengiriman ini juga perlu adanya pengendalian kualitas. Agar pada waktu saat penyimpanan
dan pengiriman ini tidak terjadi kerusakan pada produk-produk yang telah kita buat seperti itu, sehingga produk sampai di tangan konsumen itu tidak mengalami kerusakan. Oke, untuk pertemuan kali ini tetap berkarya dan semangat. Salam entrepreneur dan kreatif.